Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh maha mulia, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang ada pada hari ini. Hamba-Mu ingin menyampaikan renungan harian. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu supaya renungan harian ini bisa tersampaikan kepada para pendengar, serta juga pendengar dengan Roh Kudus-Mu supaya juga mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian di pagi hari ini tanggal 29 Juni 2024 diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kalau kita hanya membaca ayat yang ke-5 dari Lukas pasal yang 17 ini, kita mungkin akan sulit memahami dan mengerti apa maksud dari ayat yang ke-5 dari pasal 17 ini. Harusnya kita harus membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mudah-mudahan kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari isi firman ayat yang ke-5 ini. Ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus menceritakan tentang penyesatan dan hukuman terhadap orang yang melakukan penyesatan itu. Suatu penyesatan adalah hal yang sangat yang tidak diterima oleh Tuhan, karena penyesatan adalah membuat orang sesat supaya menjauh dari Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Secara garis besar Tuhan Yesus ketika itu duduk di Bukit Zaitun, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, demikian pertanyaannya, Tuhan, apakah tanda kedatangan-Mu yang kedua kali dan kehancuran dunia ini? Tuhan menjawab seperti ini, akan datang orang-orang yang akan menyesatkan kamu, makanya kamu berhati-hati. Di ayat 5 dikatakan, mereka akan mengaku sebagai atas namaku, dan mereka mengaku sebagai Mesias, dan mereka akan menyesatkan kamu. Begitu kata penyesatan yang ditekankan Yesus di ayat yang ke-5 pasal 17 ini, makanya Tuhan menekankan supaya murid-muridnya itu jangan disesatkan. Dan Tuhan Yesus juga membuat satu keterangan kepada murid-muridnya bahwa hukuman dari orang-orang yang menyesatkan itu adalah lehernya digantung dengan batu dan mereka ditenggelamkan. Seperti itulah hukuman orang-orang yang menyesatkan orang lain, apalagi menyesatkan orang-orang kecil, orang-orang yang belum mengerti akan kebenaran daripada keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri. Di ayat yang ketiga dan keempat, Tuhan Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya tentang pengampunan dosa. Di ayat keempat dikatakan, bila saudaramu melakukan dosa dan dia datang kepadamu untuk meminta ampun, ampunilah dia. Bahkan di ayat keempat dikatakan, bahkan kalau mereka dalam satu hari itu melakukan dosa kepadamu 7 kali, dan 7 kali mereka meminta pengampunan dari kamu, kamu harus mengampuni. Dan ketika itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya mengatakan bereaksi seperti itu. Itulah renungan harian kita pada hari ini, yaitu ayat yang ke-5 yang dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yesus menjawab, bila kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, pohon ara ini pun akan bisa kamu perintahkan supaya dia tercabut dan tumbuh di dasar laut. Apa yang mau kita pahami dengan perkataan dari Tuhan Yesus? Bila kamu mempunyai iman sebiji sesawi, apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
para murid Tuhan Yesus itu tidak mempunyai iman yang sekecil biji sesawi pun? Sepertinya iya. Karena kalau mereka mempunyai iman yang seperti yang dikatakan Yesus sebesar biji sesawi, mereka akan bisa memindahkan pohon ara. Sebenarnya ini adalah suatu perumpamaan tentang bagaimana keimanan seseorang di dalam konteks Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke-6 ini, bagaimana kita mengampuni orang. Kalau kamu mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, yang berdosa kepada kamu sampai 7 kali dalam satu hari, kamu harus mampu mengampuninya. Itulah sebenarnya yang terjadi di dalam pemikiran murid-murid Yesus. Mereka tidak akan mampu melakukan itu. Bagaimana dalam kehidupan kita? Murid-murid Yesus aja pun sepertinya tidak mampu. Maka mereka meminta supaya Tuhan Yesus itu menambahkan iman mereka supaya mereka mampu melakukan pengampunan terhadap orang-orang yang bersalah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini pun sering kita alami. Yang paling tragis adalah bagaimana suatu keluarga yang kakak adik, si kakak melakukan kesalahan, tidak mampu mengampuni adiknya atau abangnya melakukan kesalahan itu. Bahkan muncul perkataan yang mengatakan seperti ini karena memang mereka tidak bisa mengampuni sesama mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan merdomu di tanorara. Itu terjadi dan nyata terjadi di dunia ini dalam kehidupan manusia sehari-hari. Padahal sebenarnya yang diinginkan Yesus menguji keimanan kita yang dicontohkan sebesar biji sesawi. Maksudnya adalah bila kamu bisa mengampuni orang berdosa kamu, berarti kamu akan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar dari mengampuni orang berdosa itu. Itulah renungan harian yang memang yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sangat-sangat sulit melakukan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Padahal intinya sebenarnya kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, keuntungannya bukanlah kepada orang yang kita ampuni itu, tetapi keuntungannya adalah untuk kita pribadi. Kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, baik itu saudara, kita akan diberkahi dengan damai sejahtera. Yakin dan percaya, seperti keyakinan saya, mengampuni orang adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh sangat besar faedahnya dalam kehidupan saya. Mungkin ketenangan-ketenangan di dalam menghidupi kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini akan Tuhan berikan kepada saya melalui berkat-berkat yang akan dikasihkan Tuhan kepada saya dalam menjalani kehidupan saat ini. Satu hal lagi, bagaimanakah sebenarnya menguji iman seseorang itu? Bukan masalah besar kecilnya atau bukan masalah ukurannya sebenarnya, tapi bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang membenci, yang membuat dosa kepada kita, tapi kita bisa mengampuni dia. Sebenarnya disitulah diuji besarnya atau seberapa besarnya iman seseorang itu. Lalu mudah-mudahan melalui renungan harian ini kita mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah tersampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami mampu mengerti bagaimana mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sungguh suatu hal yang sulit kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi dengan tersampaikannya renungan harian ini, kiranya kami akan mampu berkat Roh Kudus yang menyertai kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas.